Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti jalannya. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, terdapat 5 peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa alam semesta. Dia melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dialah maha mampu dan kuasa atas segala sesuatu, dan Dialah satu-satunya yang layak untuk disembah. Peristiwa itu adalah kembalinya ruh makhluk hidup yang telah mati. Apakah hal itu terjadi di akhirat? Bukan. Hal ini terjadi di dunia, dan terjadi pada umat terdahulu, agar orang-orang setelahnya dapat mengambil pelajaran. Tentu selayaknya hal itu kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali kita akal. Peristiwa pertama adalah kejadian tentang lancangnya Bani Israel dari kaum Nabi Musa. Mereka meminta agar diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.'" Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 55-56. Kisah ini bermula tatkala Nabi Musa alaihi salam dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebelum menuju Robnya, Musa menitipkan Bani Israel kepada saudaranya, Harun alaihi salam, agar Harun mengawasi, mendidik, dan membimbing mereka, dan jangan membiarkan mereka berpaling kepada kekufuran. Apalagi gelagat penyimpangan sudah tampak ketika baru saja mereka selamat dari lautan dan menyaksikan Fir'aun dibinasakan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut. "Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, 'Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala.' Musa menjawab, 'Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.'" Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 138. Benar saja, Bani Israel mewujudkan kekhawatiran Musa. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari Fir'aun terlupa begitu saja. Tampillah seorang dari kaum Nabi Musa yang bernama Samiri. Ia bukanlah seorang Bani Israel, namun ia mampu mempengaruhi mereka dengan cerita rekaan nafsunya. Samiri mengajak Bani Israel menyembah sebuah berhala emas yang berbentuk sapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 51. Saat Bani Israel lari dari Fir'aun, sebagian dari mereka mencuri emas dari negeri Mesir. Lalu setelah melintasi laut, Musa memerintahkan agar membuang emas tersebut, karena harta itu tidak halal untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam sebuah ayat Al-Quran yang artinya, mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya." Al-Quran Surat Toha ayat 87. Samiri mengumpulkan emas-emas tersebut dan menjadikannya patung sapi, sebuah patung yang apabila udara masuk lewat bagian belakangnya, maka akan keluar suara dari mulut patung sapi tersebut. Bani Israel pun takjub dengan benda tersebut. Samiri berkata kepada mereka, "Ini adalah Tuhannya Musa, Tuhan yang dia pergi untuk bertemu dengannya." Alangkah cepatnya mereka tergelincir.
Padahal mereka telah menyaksikan kekuasaan Allah dengan indera mereka. Mata mereka melihat kejadiannya, telinga-telinga mendengar gemuruhnya, kulit-kulit mereka merasakan suasananya. Namun pengingkaran pun tetap terjadi. Demikian pula umat ini, umat yang telah diutus sebaik-baik utusan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang telah diterangkan kepada mereka Al-Quran. Mata dan telinga umat ini telah mendengar apa yang terjadi pada umat terdahulu, pula akan tergelincir jika mereka lalai dari ketaatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bersegeralah melakukan amalan solih sebelum datang fitnah, musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 118. Sekembalinya Musa dari menerima wahyu, ia melihat kejadian yang sangat buruk itu. Ia sangat marah. Tanpa sadar, ia lemparkan wahyu yang baru saja ia terima, wahyu yang berisi kalamullah. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Lalu ia temui saudaranya Harun yang telah ia amanati untuk menjaga kaumnya. Dan Musa memegang rambut kepala saudaranya, Harun, sambil menjambaknya ke arahnya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Bani Israel tidak berani melakukan perbuatan buruk ini tatkala Musa alaihi salam berada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat takut kepada Musa, karena Musa adalah seorang yang keras dan tegas terhadap mereka. Adapun Harun, ia adalah seorang yang lemah lembut, sehingga ketika Harun alaihi salam sendirian, mereka berani melakukan intimidasi terhadapnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Kedatangan Nabi Musa, apalagi dalam keadaan marah, membuat Bani Israel berhenti dari perbuatan mereka. Meskipun kesyirikan ini sangat banyak, namun mereka tidak berani berhadapan dengan Nabi Musa yang seorang diri. Musa adalah seorang laki-laki berwibawa lagi tegas. Kemudian Bani Israel mengadu bahwa Samirilah yang mengajarkannya. Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku." Al-Quran Surat ayat 96. Rasul itu adalah Jibril. Samiri melihat Jibril menunggang kudanya. Sesaat setelah Bani Israel keluar dari laut yang terbelah itu, saat Fir'aun dan tentaranya meregang nyawa di telan gelombang. Tahulah Musa apa yang sebenarnya terjadi. Dan suara yang keluar dari patung lembu itu karena bekas yang ditinggalkan oleh kuda Jibril. Kemudian Nabi Musa membakar berhala tersebut. Patung sapi itu pun musnah. Mereka berkata, "Kami bertaubat wahai Musa." Nabi Musa menjawab, "Bunuhlah diri kalian." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Atas perintah Allah, datanglah gelap dan sirnalah cahaya. Lalu mereka yang bertaubat tadi pun saling berperang, saling bunuh. Ada yang menyebutkan hingga 70.000 dari mereka tewas terbunuh. Inilah taubat di sisi Allah untuk mereka, untuk dosa keji yang mereka perbuat setelah anugerah kemenangan atas Fir'aun. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mendapat perlakuan istimewa. Umat terdahulu segera mendapat azab tatkala mereka kufur. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunda azab kepada umat akhir zaman ini. Ada tangguh waktu untuk bertaubat. Jika mereka bertaubat, dosa mereka akan dihapuskan, dan bagi mereka pahala di akhirat.
Kemudian kegelapan itu sirna. Bani Israel berkata, "Wahai Musa, apakah Allah sudah menerima taubat kami?" Musa menjawab, "Allah telah menerima taubat kalian, namun aku akan memilih beberapa orang di antara kalian." Musa pun mengajak pergi 70 orang terbaik dari Bani Israel ini. Musa berkata kepada mereka, "Tunggulah, aku hendak bermunajat kepada Robku." Mereka menanggapi, "Apakah kami juga mendengar ucapan Robmu? Kami harus turut mendengarnya." Musa berkata, "Marilah ikut bersamaku." Lihatlah betapa sayangnya Musa kepada mereka dan betapa lancangnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Musa bermunajat kepada Allah dan Allah pun berdialog dengannya. 70 orang itu mendengar kalam Allah. Kemudian dengan tanpa adab, mereka kembali angkat bicara, "Wahai Musa, siapa itu yang berbicara denganmu?" Musa menjawab, "Dialah Robku." Lalu mereka menjawab, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan senyatanya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Perhatikanlah, inilah keadaan orang-orang terbaik dari kaum Nabi Musa. Betapa buruknya perangai mereka, bagaimana lagi orang-orang yang di bawah mereka kedudukannya. Tentu jauh lebih buruk dan kasar. Namun demikian, betapa sayang dan sabarnya salah satu Rasul yang digelari Ulul Azmi ini menghadapi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang.' Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Kejadian ini kembali memperlihatkan akhlak mulia Nabi Musa alaihi salam. Betapa kasihnya ia terhadap umatnya. Musa berkata, "Wahai Robku, apa yang hendak kukatakan kepada Bani Israel ketika aku pulang dan berjumpa mereka? Apakah harus kukatakan, 'Allah telah membinasakan 70 orang itu'? Ya Allah, hidupkanlah kembali mereka dan terimalah taubat mereka." Nabi Musa tidak ingin keadaan ini semakin membuat umatnya jauh menyimpang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Dia memaafkan orang-orang yang Dia berikan kenikmatan berturut-turut, namun tetap ingkar seingkar-ingkarnya kepadanya. Kemudian Allah menghidupkan kembali mereka untuk yang kedua kalinya. "Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 56. Inilah kelompok pertama, yang mati kemudian hidup kembali. Mereka mengalami 2 kali kehidupan di dunia.